Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Kamar. Dan di kesempatan pada malam hari ini saya akan sharing, lebih tepatnya sharing sih, bukan mengajarkan ya, sharing tentang disco system dan pengenalan software, aplikasi dan tahapannya. Oke, langsung aja. Apa sih software? Apa sih perangkat lunak? Perangkat lunak itu serangkaian program komputer, prosedur, dan dokumentasi yang melakukan berbagai tugas pada sebuah sistem komputer. Serangkaian instruksi yang memberikan tugas dan fungsi tertentu pada perangkat keras hardware komputer. Perangkat lunak juga menjembatani antara pengguna dan perangkat keras. Jadi software itu jembatan antara user atau pengguna dan perangkat keras. Jadi kalau misalnya tidak ada software, perangkat keras dan si user, si pengguna, tidak bisa berkolaborasi. Ada dua jenis utama perangkat lunak: perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna akhir dan mencakup program-program seperti pengolahan kata, spreadsheet, dan aplikasi bisnis khusus. Sedangkan perangkat lunak sistem menyediakan layanan dasar dan fungsi kepada perangkat keras serta aplikasi perangkat lunak lainnya. Sistem operasi adalah contoh dalam perangkat lunak sistem. Jenis perangkat lunak: perangkat lunak sistem, terus drive perangkat keras, utility system, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak desain grafis, perangkat lunak keamanan, dan masih banyak lagi ya. Dan silakan baca-baca sendiri ketika dia bolak-balik ke video ini. Jenis perangkat lunak menurut cara pengadaannya. Perangkat lunak dapat diklasifikasi berdasarkan cara pengadaannya atau lisensi yang dimiliki. Berikut adalah beberapa jenis perangkat lunak menurut cara pengadaannya. Perangkat lunak proprietari, perangkat lunak yang dimiliki dan dikontrol oleh perusahaan atau individu tertentu. Pengguna biasanya harus membeli lisensi untuk menggunakan perangkat lunak ini. Contohnya Microsoft Windows, Microsoft Office, dan Adobe Creative Cloud. Lunak grafis ya. Terus kedua, perangkat lunak open source. Perangkat lunak ini memiliki kode sumber terbuka dan dapat diakses, digunakan, dimodifikasi oleh siapa saja. Lisensi open source memberi kebebasan untuk menggunakan, mengedit, dan mendistribusikan ulang perangkat lunak. Contoh yang simbolannya itu Linux, HTTP server ya, Mozilla Firefox, terus LibreOffice. Tiga, perangkat lunak berbayar. Perangkat lunak yang harus dibeli dengan harga tertentu untuk mendapatkan hak penggunaan. Pembayaran ini seringkali mencakup lisensi pengguna dan dukungan teknis. Contoh, ada Photoshop, AutoCAD, Bitbox. Keempat, perangkat lunak freeware. Perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan tanpa biaya.
Meskipun gratis, hak cipta dan lisensi perangkat lunak tetap dimiliki oleh si pembuatnya. Contoh, VLC, media player, Audacity, 7zip, lebih seperti itu. Perangkat lunak yang kelima, perangkat lunak shareware. Perangkat lunak yang dapat diunduh digunakan secara gratis untuk jangka waktu tertentu. Setelah masa percobaan berakhir, pengguna dapat diharapkan WR untuk melanjutkan penggunaannya. Contoh, benar untuk pemanfaatan berkas, ADM, Internet Download Manager. Terus yang keenam, perangkat lunak berlangganan, subscription software. Perangkat lunak yang diakses dan digunakan oleh si pengguna selama periode pelangganan yang telah dibayar. Marketplace ini semakin umum terutama untuk layanan cloud dan aplikasi berbasis web. Contoh, Microsoft 365, aplikasi cloud, pelangganan menjadi desain gratis. 7. Perangkat lunak abandonware, perangkat lunak yang telah dihentikan pengembangannya dan pemiliknya tidak lagi menyediakan dukungan atau pengembangan meskipun beberapa orang masih menggunakan atau mendistribusikan versi lama perangkat lunak ini. Jadi perangkat lunak yang telah dihentikan pengembangannya dan memiliki tidak lagi menyediakan dukungan. Hal penting, pemilihan jenis perangkat lunak seringkali bergantung pada kebutuhan. Jadi perangkat lunak itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Bukan kita yang menyesuaikan dengan perangkat lunaknya. Jadi perangkat lunak menyesuaikan kebutuhan kitanya agar sesuai dengan kebutuhan. CDLC yang kedua tentang tadi sudah kan perangkat lunak, sekarang CDLC ada proses penggunaan untuk merancang, pengembangan dan menguji perangkat lunak. CDLC adalah software development life cycle. Setiap tahapan CDLC memiliki tujuan dan objek berbeda dan membentuk dasar untuk pendekatan pengembangan perangkat lunak secara menyeluruh. Tahapan dapat dibagi sebagai beberapa proses menjadi beberapa fase: perancangan, analisis, desain, implementasi, pengujian, implementasi, pemeliharaan, maintenance, dan penting interaksi siklus hidup perangkat lunak. Interaksi dapat linear, waterfall, atau iteratif, misalnya metode Agile. Metode iteratif memungkinkan pengembangan bertahap dan penyesuaian berbasis umpan balik. Kualitas dan dokumentasi, manajemen proyek, pengembangan perangkat lunak adalah proses kompleks yang dibutuhkan yang jelas, kolaborasi tim, pemahaman kebutuhan pengguna, perencanaan yang matang mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan yang matang memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan baik dan proyek berjalan sesuai rencana. Berikut adalah penjelasan tahap perencanaan dalam CDLC. Identifikasi proyek, analisa kelayakan, pengumpulan persyaratan, perencanaan sumber daya, penjadwalan proyek, perencanaan anggaran, perencanaan risiko, perencanaan pengendalian perubahan, change control planning, dokumentasi rencana. Jadi ini kita harus punya ada kontrol untuk pengendalian. Jika ada perubahan yang terjadi dari pengembangan,
untuk evaluasi persetujuan perubahan. Tahap perencanaan CDLC, manfaat tahap perencanaan dalam CDLC, pastikan pemahaman yang jelas dengan tujuan persyaratan proyek, mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif, membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien, seperti itu. Terus menentukan jadwal proyek realistis, memberikan dasar pengembangan perubahan selama siklus pengembangan. Perencanaan hal penting karena menciptakan fondasi yang solid. Proyek pengembangan adalah membantu menghindari masalah di kemudian hari dan memastikan keberhasilan di semua atau keseluruhan proyek yang kita buat. Terima kasih. Sekian. Tadi adalah penjelasan singkat tentang CDLC dan peran hak lunak. Semoga bisa dipahami bersama. Kurang lebih seperti itu. Saya Emma Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.